Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah will. Jadi, tadi ya saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop, itu jembatannya cuma satu, will. Karepmu, keinginanmu. Saya sebut tadi versimu, itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif, dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku, yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu, yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur apa bahasa garuk. Tanganku nggak nyampe, pakai media ini. Will ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan. Keinginanku. Padahal dia ulama besar, luar biasa, pakai jubah, pakai surban, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini, itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu, tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas. Laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya? Kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa enggak? Itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri. Keinginanmu. Kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya enggak kecil-kecil, biar yang di belakang kelihatan. Ada yang enggak Pak, itu sudah cukup. Ada yang ya yang penting ada lah Pak, enggak masalah. Beda-beda menghadapi layar itu siapa yang membunyikan? Willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu. Ini yang harus dibongkar, katanya Schopenhauer. Bahkan bukan akal. Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi. Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula nggak terlalu pas, nggak terlalu benar, tapi kamu kasih argumen. Akal itu datangnya selalu di belakang setelah will, katanya Schopenhauer. Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar. Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu, ndak mikir. Tiba-tiba kuliah kok neng Usuluddin misalnya. Itu kamu ndak mikir, ya kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga ndak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk Usuluddin itu karirnya nggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya. Loh, ini justifikasinya di belakang. Jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu. Bahasa Jawanya begitu. Keinginanmu. Sebenarnya kamu suka duluan. Kayak kamu seneng bola itu loh. Sudah terlanjur seneng, meskipun kalah ya dicari-carikan argumen biar tetap.
Ah, belum, itu sementara. Wah, aku wasitnya tidak adil itu. Wah, itu selalu begitu. Kenapa? Karena yang bunyi itu will-nya, kehendaknya. Akal menjustifikasi belakangan. Makanya kalau di mazhabnya Asy'ari, akal tidak didahulukan. Karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya, kan dulu sering saya kasih itu, misalnya ada anak pacaran, cowok, cewek, terus nginep di hotel, terus digerebek orang, itu dia bisa ngasih jawaban rasional. Loh kok semuanya marah, wong ini pacar-pacarku dewe, suka sama suka, ndak ada yang maksa, hotelnya ya tak bayar-bayari dewe. Nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri, kok yang lain cerewet. Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari, itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu, nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang ya nyari fakta, faktanya kurang bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya, mendukung will-nya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek will-nya, kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan, nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek. Jadi orang itu eksis didorong oleh will-nya, oleh kehendaknya. Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal. Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi, yaitu will, kehendak. Nah itu teorinya Schopenhauer.